Kembali dengan teknik siden, bermacam-macam teknik ada di sini tentunya. Kali ini kita akan belajar ya, jadi kita akan belajar elektronik praktis. Dan pada episode yang ke-6 ini kita akan belajar tentang kipas angin dan mesin cuci 2 tabung. Kenapa saya memilih kipas angin dan mesin cuci 2 tabung? Karena dua peralatan ini, peralatan sehari-hari ini prinsipnya sama-sama menggunakan komponen berupa motor atau dinamo. Kita akan pelajari rangkaiannya seperti apa, cara kerjanya, dan kita akan analisa juga kerusakan-kerusakan yang biasanya terjadi. Karena itu simak terus video ini dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya, dan untuk yang belum subscribe silahkan subscribe dan berikan komen-komennya. Oh ya, untuk yang belum bergabung dalam teknik siden, silahkan bergabung untuk mendapatkan video-video yang selanjutnya. Oke, kita akan mulai belajar, dan kita mulai dari belajar kipas angin. Baru setelah itu kita ke mesin cuci. Ya, kipas angin ini yang saya gunakan sebagai sampel adalah kipas angin tempel atau yang menempel di dinding. Modelnya kipas angin ada yang stand, jadi yang berdiri dari lantai, ada juga box fan, ada yang kipas angin duduk di meja. Ini kondisinya masih normal. Saya coba dulu. Ya, bisa berputar. Yang pertama, cara membongkarnya. Biasanya pada bagian tepi ini ada semacam sabuk atau pengunci. Jadi bagian ini kita lepaskan dulu depan dan belakangnya. Melepas baling-baling. Caranya putar mur bagian paling depan ini. Untuk melepasnya searah jarum jam. Ini. Kemudian tarik baling-balingnya, lepaskan mur ya dalam. Kipas angin yang sudah lama dipakai sudah pasti ini penuh debu, jadi perlu dicuci. Membuka penutup kepala. Penutup kepala kita buka dengan melepaskan pengunci di pinggir-pinggir. Terkadang ada yang menggunakan skrup di bagian belakang. Bagian-bagiannya yang perlu kita tahu, ini dinamo, ini kapasitor, kemudian ini motor untuk swing, untuk tengok kiri dan kanan, atau ada juga yang tidak menggunakan motor untuk swingnya, itu menggunakan gearbox. Bentuknya seperti ini, gearbox. Jadi untuk swing ini membutuhkan atau memanfaatkan putaran dari as dinamo ini. Kemudian ada switch untuk memilih kecepatan 1, 2, dan 3, dan untuk tipe-tipe tertentu juga menggunakan sebuah timer. Jika kita gambarkan secara sederhana skema dari kipas angin itu, dinamo, kapasitor, kemudian 3 buah kabel untuk speed, dan aliran ke listrik 220. Kabel biasanya berwarna hitam, kemudian biru, putih, dan merah. Tapi warna kabel ini bukan sebuah urutan yang baku. Kipas angin yang menggunakan swing menggunakan motor, ditambah sebuah motor swing. Jadi terhubung ke sini,
dan ini dihubungkan ke sini melalui sebuah switch. Motor atau dinamo adalah ini, kemudian switch 1 2 3 adalah ini. Ada yang menggunakan switch berupa rotari seperti ini, jadi ini switchnya switch rotari switch seperti ini. Ada yang menggunakan switch bersifat shift atau bergeser, jadi yang dipencet 1 2 3 dan 0 itu. Kemudian motor swing adalah ini motor swing dikendalikan oleh sebuah switch. Ini switchnya adalah ini, jadi ditarik seperti ini switch untuk motor swing. Sekarang kita ke analisa kerusakan. Ibaratkan saja kipas angin ini dalam kondisi utuh, belum dibongkar, jadi masih tertutup semua, tapi dihidupkan, tidak mau berputar, baik speed 1, 2, dan 3. Pengecekannya bagaimana? Kita ukur dari ujung kabel colokan listrik ini. Posisikan switch pada posisi 1 atau 2 atau 3 terserah. Kemudian gunakan multitester, posisikan pada ohm. Kita ukur di ujungnya, harus ada resistansi yang terukur seperti ini. Jika tidak menunjukkan seperti ini, tidak ada resistansi, berarti ada yang tidak terhubung atau terputus. Cek kabel AC line dari ujung ke ujung. Kabel line terukur oke, kita pindah pengecekan ke switch. Kita ukur speed 1. Sambung, saya ulangi. Iya, menyambung. Sekarang speed 2. Menyambung. Sekarang speed 3. Menyambung, berarti switchnya oke. Pengecekan pada bagian dinamo yang akan kita ukur adalah bagian ini, kabel yang keluar dari dinamo. Ada kabel 1 2 3 untuk speed dan satu kabel berwarna hitam pada umumnya. Kabel hitam kita ukur ke kabel biru, kabel hitam kita ukur ke kabel putih, dan kabel hitam kita ukur ke kabel merah. Kita gunakan ohm, gunakan 100 kali 100 atau kali 10. Perhatikan jarumnya, ini saya ukur ke speed 1. Speed 1 adalah ini, jadi hitam ke biru. Kemudian ke speed 2 berarti hitam ke putih. Ke speed 3 berarti hitam ke merah. Ini semua terukur karena ini memang dalam kondisi bagus. Ini tadi pengecekan untuk jalur yang tidak terhubung atau terputus. Analisa kerusakan yang berikutnya, kipas ketika di-on-kan tidak mau berputar, hanya berdengung. Permasalahannya yang sering terjadi bisa karena as ini macet, jadi berdebu, terkunci oleh debu, atau kapasitor rusak, atau spool pada dinamonya ini rusak. Jadi pastikan bagian as ini bebas. Kemudian cek kapasitor. Kapasitor adalah seperti ini, biasanya berukuran
1,2 mikro atau 1,5 mikro. Kerusakan kapasitor umumnya open atau short atau kapasitasnya menurun. Pengecekan kapasitor harus dalam kondisi dilepas dari rangkaian. Biasanya yang terjadi adalah kapasitas menurun. Jadi kita perhatikan, ini dua buah kapasitor, nilainya sama 1,5 mikro 400 volt. Ini kalau kita ukur, yang satu bagus, yang satu kapasitasnya menurun. Mengetahuinya dengan membandingkan dengan melihat laju dari jarum ini. Ini kapasitor yang kapasitasnya menurun. Kita ukur, jarum bergerak sedikit, hanya sedikit saja, hanya sampai di titik ini. Kalau yang ini kondisi bagus, kita ukur bergeraknya sampai di sini. Saya ukur lagi sampai di sini. Jadi kapasitasnya yang ini masih bagus, yang ini kapasitasnya menurun. Jika dengan pengecekan kapasitor ditemui kapasitor bagus, bisa dipastikan yang rusak adalah bagian spool pada dinamonya. Jadi harus diganti dinamo satu set atau di spool ulang. Analisa kerusakan untuk kipas angin mau on, mau muter, tapi bagian swing tidak bekerja, jadi tidak bisa tengok kanan dan kiri. Pengecekannya, pastikan tuas untuk swing ini kondisinya bagus, tidak patah. Kemudian sistem swing menggunakan dua model, satu menggunakan motor dan satu menggunakan gearbox. Pastikan gearboxnya bagus. Jika menggunakan motor seperti ini contoh motornya seperti ini. Pengecekannya, ukur dua kabel ini menggunakan multitester seperti ini, harus terhubung ya. Ini menunjukkan ada resistansi, terhubung, atau langsung kita colokkan ke listrik 220. Jadi kabel ini kita beri input 220, ini mau berputar atau tidak. Jika mau berputar, coba kita tahan dengan obeng, apakah tenaganya ada. Kalau tenaganya tidak ada, berarti gearbox yang ada di dalam motor ini rusak. Jadi kita mengganti satu set motor ini. Untuk penggantian dinamo satu set dinamo baru yang kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi dinamo sudah komplit dengan kapasitor. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang pertama ukuran dari diameter kipasnya. Untuk kipas angin berapa in. Kemudian pastikan panjang asnya ini sesuai, juga panjang ini kakinya ini juga sesuai, panjang diameter, panjang diameter. Kemudian untuk kipas angin yang model swing menggunakan gearbox, pada bagian belakang asnya menonjol, sedangkan yang menggunakan motor untuk bagian swingnya itu bagian asnya di belakang tidak menonjol, jadi rata dengan bodi dinamonya, hanya seperti itu. Kemudian kabel-kabelnya ini ada 4 buah kabel, hitam, biru, putih, dan merah. Jadi hitam ke listrik langsung,
biru speed 1, putih speed 2, merah speed 3. Jadi hanya seperti itu saja ya. Ini tadi belajar sederhana tentang kipas angin. Siapa tahu kita mempunyai permasalahan dengan kipas angin, kita bisa mengatasi sendiri. Selanjutnya kita akan ke mesin cuci. Tapi jika teman-teman tadi menyediakan kopi, silahkan kopinya diminum dulu supaya tidak dingin, supaya lebih fresh dan belajarnya lebih enak. Sekarang kita ke mesin cuci ya. Mesin cuci 2 tabung, karena sampel yang saya ada kebetulan saat ini 2 tabung. Untuk yang 1 tabung, kalau ada sampelnya nanti saya akan buat videonya untuk belajar. Dan kebetulan sekali mesin cuci ini dalam kondisi rusak dan sudah saya bongkar. Ini mesin cuci Midea tipe MTA 77P1302S. rusak pada bagian ini, timernya ini los, jadi pencucinya tidak berfungsi. Kita kenali dulu isi di bagian dalam. Di sini ada ini klep atau valve untuk menguras air ketika dibuka dan untuk menampung air ketika ditutup. Kemudian di dalam ada 2 buah motor pencuci, dan ini motor pengering. Pada motor pengering di atasnya ada sebuah rem untuk menghentikan putaran dari spin. Kemudian di sini ada tali untuk menarik valve yang terhubung ke panel atas, dan di sini ada tali juga yang terhubung dengan rem dan penutup pada bagian atas, penutup dari tabung pengering. Sebelah sini ini ada kapasitor. Di bawah tabung pencuci ada sebuah gearbox dan fan bel. Di bagian sini itu selalu ada bungkusan plastik. Itu di dalamnya adalah simpul-simpul dari sambung-sambungan kabel, dibungkus plastik supaya aman dari air. Untuk bagian panel atas ini ada timer pencuci, kemudian di sini ada tuas untuk menguras air, dan di sini ada timer untuk spin atau pengering. Di sebelah sini ada sebuah safety switch yang terhubung dengan penutup dari tabung pengering. Jadi ketika penutup diangkat, maka switch akan off dan pengering berhenti untuk berputar. Analisa kerusakan sederhana. Air di dalam rendaman habis, jadi diisi penuh tapi kemudian habis. Penyebabnya klep atau valve-nya ini terjadi kebocoran. Jadi cek pada bagian ini klep, apakah karetnya ini masih elastis, kemudian apakah banyak kotoran yang menempel. Juga pada bagian dalam sini bersihkan kotorannya, periksa bekasnya, siapa tahu bekasnya sudah keropos atau penutupnya ini kurang rapat, jadi terjadi kebocoran pada klep ini. Jika terjadi klep sudah tidak elastis, baiknya diganti. Juga periksa pernya apakah keropos atau tidak. Jika keropos dan memendek, maka tekanan ke bagian klep ini juga akan melemah. Analisa kerusakan untuk pembuangan air tidak berjalan. Tuas drain sudah dibuka tapi air tidak mau keluar. Bisa jadi ini tali penariknya
putus, atau tuasnya yang patah, atau selang ke bagian bawah, selang spiral ini tersumbat. Analisa kerusakan untuk mesin dalam mencuci bersuara kasar, bahkan kurang bertenaga. Kemungkinan yang terjadi kerusakan pada bagian gearbox. Gearboxnya ini sudah rusak. Untuk kurang bertenaga bisa karena fan belnya yang sudah kendor. Kerusakan untuk posisi keranjang pengering yang tidak bisa lurus, jadi pengering tidak bisa digunakan. Itu disebabkan karena pada kaki dinamo pengering di bagian bawah ini ada 3 buah kaki, yang mana kakinya kemungkinan patah. Tali atau kawat rem yang putus, keropos dan putus bisa menyebabkan motor atau dinamo pengering terkunci dan tidak mau start untuk berputar. Ya, ini tadi analisa untuk kerusakan yang bersifatnya kerusakan fisik dan mekanis. Kita ke bagian kelistrikan. Sebetulnya skema atau rangkaian dari mesin cuci itu sudah ada gambarnya dan tertempel pada bodi belakang. Ini ada steker, kemudian ada fuse, kemudian ada safety switch, kemudian ada timer spin, dan ke motor ada kapasitor. Di sebelahnya ada motor, ada kapasitor, kemudian ada timer untuk pencuci. Kalau kita perhatikan pada bagian mesinnya, ini adalah motor pengering atau spin, dan yang ada di sana di sebelah dalam ini adalah motor untuk pencuci. Kemudian kapasitor, ini 2 buah kapasitor tergabung menjadi 1 tabung. Ini kapasitornya yang mana untuk pencuci dan yang mana untuk pengering. Ini mengikuti warna kabelnya yang tertulis pada rangkaian. Pengecekan untuk bagian kelistrikan, pastikan dulu kabel-kabel utuh. Jadi jika ada tanda-tanda tikus masuk ke dalam mesin cuci, maka perlu dilakukan pengecekan pada kabel-kabel, termasuk kabel yang ada di dalam plastik ini, dan bisa juga naik ke atas, cek kabel yang ada di bagian atas atau panel atas ini. Sekarang kita ke analisa kerusakan. Mesin cuci secara tiba-tiba rusak, tidak mau muter, baik pencucinya maupun pengeringnya. Sebetulnya jarang sekali mesin cuci rusak bersamaan, terkecuali rusak salah satu dan tidak segera diperbaiki, kemudian yang sebelah rusak sekalian, itu baru bersamaan. Tapi kalau tiba-tiba rusak bersamaan, bisa jadi kemungkinan ada aliran listrik yang tidak masuk. Pertama, cek bagian fuse yang ada di dalam ini plastik ini, fuse putus atau tidak. Jika fuse tidak putus, kemudian pengecekan dilanjutkan ke input tegangan AC. Pastikan kabelnya bagus. Analisa kerusakan untuk mesin cuci, pengering tidak mau berputar, tapi pencuci mau berputar. Yang pertama, cek apakah tali rem ini putus. Jika tali rem ini putus, maka motor akan tertahan oleh rem. Kemudian
dengan menggunakan multitester pada posisi ohm, ukur pada steker AC input, tapi jangan lupa bagian timer dan pintu penutup dari pengering harus tertutup. Tak ukur, jarum harus bergerak seperti ini. Jarum bergerak, ini berarti aliran masuk. Jika jarum tidak bergerak, maka yang harus kita lakukan adalah mengecek safety switch yang ada di dalam panel atas. Safety switch ini akan bekerja dengan cara ketika penutup atas ini tertutup, dia akan terhubung, dan ketika ini dibuka, dia akan terlepas atau off. Jadi fungsinya seperti itu. Pastikan switch ini bagus. Jika dari pengecekan safety switch ini bagus, maka kita berpindah ke timer. Ini dia timer pengering. Cara pengecekannya, lepaskan kabel, kemudian timer diputar dan diukur dengan multitester. Timer harus kontak. Jika timer ini ternyata bagus, maka sudah bisa dipastikan kerusakan pada dinamo. Cari kabel yang menuju ke dinamo pengering. Kabelnya ini, sementara yang ini adalah kabel yang ke pencuci. Kabelnya yang ini ada 3 buah kabel. Jika diukur di antara ketiganya, pasti ada yang terputus, dan itu putus pada bagian spoolnya. Jadi harus diganti dinamo yang baru. Untuk kerusakan yang sebaliknya, pengering mau berputar dan pencuci tidak mau berputar, caranya sama pengecekannya. Dimulai dari pengecekan melalui ini steker, diukur dengan menggunakan multitester pada posisi ohm seperti ini, dan timer pencuci diputar. Harus ada penunjukan jarum bergerak. Hanya saja pada pencuci timernya itu akan bergantian. Jadi ketika cetek akan bergerak, nanti jeda mati sesaat, cetek lagi bergerak, jeda mati sesaat. Itu hanya untuk merubah berputar ke kiri atau berputar ke kanan. Hanya seperti itu. Caranya sama. Kalau untuk pencuci tanpa melalui safety switch. Analisa kerusakan untuk mesin cuci, pengering hanya berdengung tapi tidak mau berputar. Jadi pada bagian dalam dari dinamo terdengar dengungan tapi tidak mau berputar. Bisa disebabkan sebetulnya dinamo mau berputar tapi tertahan oleh rem. Jadi rem ini menahan putaran karena talinya putus, atau terjadi kapasitor yang kapasitasnya sudah menurun, atau dari dinamonya sendiri yang rusak. Hal serupa bisa terjadi pada bagian pencuci, hanya berdengung dan tidak mau berputar. Kasusnya penyebabnya bisa sama. Mesin cuci pada bagian pencuci suara kasar, kadang mau berputar kadang tidak, sementara motor berputar lancar. Disebabkan karena bagian gearbox yang rusak. Untuk melakukan penggantian gearbox, terus dinamo pencuci dan juga dinamo pengering, yang dilakukan adalah dengan membuka bagian ini, penutup bawah.
Jadi ini warnanya berbeda, ini bisa kita buka melalui baut-baut yang ada pada samping-samping ini. Jangan lupa siapkan sebuah obeng ukuran panjang, karena pada bagian bawah nanti ada 1 atau 2 baut yang tertanam dalam sekali, jadi membutuhkan obeng yang panjang. Untuk mengganti dinamo baik pencuci maupun pengering, perhatikan itu asnya, bagian yang berputar rotornya itu pastikan ukurannya sama. Kemudian dudukan atau tempat baut pada bodi itu juga bentuknya sama. Kemudian perhatikan juga ukuran untuk wattnya. Ya, ini tadi belajar elektronik praktis kita tentang kipas angin dan mesin cuci. Belajar dengan cara yang sangat sederhana. Siapa tahu kita akan mengalami kerusakan-kerusakan pada peralatan rumah tangga kita, bisa kita benahi sendiri. Jika teman-teman menyukai video ini, silahkan berikan like-nya. Jika yang belum subscribe, silahkan subscribe dan berikan komentar-komentarnya, tentunya untuk peningkatan dari channel ini. Oke, tunggu video-video saya yang selanjutnya, tentunya tetap di Teknik Siden.